Ade, semangat dan selalu sehat. Terima kasih FTV yang sudah live untuk acara FKD hari ini. Bahwasanya kalau kita kembali kepada peran perempuan, ini adalah bicara mengenai gender, bahwa hari ini kalau kita lihat dalam tataran legislatif itu belum memenuhi persyaratan. Apalagi kalau kita bicara kepala desa, di sini kebetulan ada Bapak Kepala Desa Mas Bisma, juga tokoh-tokoh perempuan, ini ada Mbak Diva sama Mbak Alfianda, beliau juga tokoh perempuan. Jadi kalau untuk kepala desa, rasio jumlah desa itu 248 desa dan kelurahan. Tapi kalau kita lihat ngomong 30% dari desa-desa belum mencukupi untuk kuota perempuan kepala desa. Begitu juga dengan legislatif, ternyata legislatif belum mencapai itu. Tetapi yang saya harapkan kepada legislatif nantinya untuk perempuan, ini harus betul-betul memiliki pendidikan politik yang baik. Karena yang jelas perjuangan perempuan tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi perjuangan perempuan sebagai tataran kebijakan, sebagai arus politik ya memang harus belajar tentang itu. Jadi regulasi perempuan hari ini hanya 30% kuota. Harapan saya mungkin bukan hanya saya secara pribadi, tetapi secara komprehensif menyeluruh itu kurang lebih ya harus 50 lah. Atau mungkin tidak dibatasi untuk perempuan. Karena ini sama-sama kalau dikatakan perempuan harus bertempur dengan laki-laki, ya kita mencari perempuan yang tangguh kan begitu ya. Memang perempuan ini dicetak untuk hadir di politik, mereka itu sudah betul-betul petempur kan begitu. Dan sudah mengkalkulasi sinergisitas strategisnya, itu sudah ada. Dan karena kalau perempuan itu beda figur lagi, karena perempuan ini adalah nilai jualnya lebih tinggi menurut saya. Karena sebagai figur kontestasi yang nantinya akan dihadapi 2024. Yang jelas kita harus punya ilmu mengenai apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Karena yang jelas tanpa pendidikan yang baik mungkin nanti harus sekolah dulu kepada Dr. Jayus, kepada Pak Endang yang notabene beliau adalah tokoh yang sudah berpengalaman. Kira-kira apa sih perempuan itu di DPRD situ, bahas apa sih? Kalau perempuan-perempuan ini hanya datang mencalonkan diri dan jadi, tapi tidak punya ilmu politik yang cukup dengan decision making, keputusan-keputusan diambil, saya rasa tidak bisa mewakili untuk perempuan itu. Karena regulasi yang harus dihadapi ini adalah regulasi yang cukup panjang. Karena dulu Mbak Alfianda ini juga gigih untuk memperjuangkan perempuan, Mbak Yojo 30% lah ya. Setidaknya ya harus lebih dari itu kan begitu. Tetapi 30% pun hari ini tidak sampai. Padahal kita yakin bahwasanya dengan perempuan-perempuan yang punya kredibel itu berbeda pemikirannya dengan yang tidak. Bukan hanya kita punya duit ya, tetapi yang jelas perempuan ini bisa membangun kontestasi yang betul-betul ada sebuah sinergi bersama. Oke, makasih Bu. Jadi yang saya tangkap hari ini adalah politik kuota perempuan hari ini masih belum memenuhi kuota menurut versi perempuan. Betul. Kita nanti juga akan mendengar versi dari laki-laki Bu. Nah kemudian yang menjadi problem hari ini tidak hanya di perempuan, tapi di laki-laki pun kebanyakan memang teman-teman aktivis itu memang sebenarnya ya kalau berbicara tentang kontestasi elektoral ya di tingkat kabupaten, provinsi ataupun RI, ini masih kesulitan dalam urusan finansial biasanya Bu. Makanya hari ini kita berbicara itu bagaimana kedepannya para teman-teman aktivis, para teman-teman pegiat termasuk kayak Mbak Diva ini aktivis perempuan yang begitu luar biasa, ini juga punya kesempatan. Nah kalau misalkan sistem seperti ini kemudian menjadi kesalahan siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Terus kemudian Bu, pertanyaan kedua kita kepada Ibu, bagaimana sebenarnya peran perempuan itu dalam memberikan pendidikan politik, baik itu kepada masyarakat sekitar ataupun keluarganya. Karena perempuan ini sangat luar biasa pengaruhnya. Jangan sampai kemudian mereka itu kemudian menjadi menjadi mercusuar ataupun menjadi epicentrum untuk menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang hoax. Misalkan di media sosial kita sudah ada TikTok dan macam-macamnya. Ini juga bagian dari pendidikan politik perempuan. Kira-kira gimana menurut Ibu yang harus dilakukan? Sebenarnya pondasi awal ya
dashboard, manajemen dashboard kita, orang yang mau masuk ke dunia politik dia sudah memahami kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita ikut caleg, otomatis kita kan baik itu untuk daerah, provinsi maupun DPR RI. Kita harus paham dulu itu. Belajarnya dari mana? Mungkin dari partai-partai itu memberikan mentoring atau pendidikan politik yang baik. Mungkin bisa saja pendidikan politik itu diperoleh dari keluarga, karena mungkin ada senioritas di sana. Nah, pendidikan politik ini adalah pendidikan di mana kita berpikir realistis, bagaimana kita betul-betul menjadi seorang dewan yang bisa mewakili keterwakilan perempuan. Jadi kita harus banyak belajar. Jangan-jangan ya, pendidikan politik itu kita membaca anggaran APBD aja tidak bisa, tidak mampu. Nah, ini menjadi kadang-kadang kesulitan bagi kita. Ibu, mohon maaf saya potong. Jadi saya tangkap pendidikan politik perempuan itu seharusnya didapat dari partai politik, kan begitu Ibu? Ya, bisa begitu. Kalau misalkan mereka nggak tahu apa-apa, yang penting jadi ini kan sama dengan DPR ibu rumah tangga, kan begitu Bu ya? Berarti DPR ibu rumah tangga, betul. Gitu Oke, ya, Mas. terima kasih Ibu. Sementara gitu dulu, kita terima juga kasih. nanti lempar ke Dr. Jayus. Di Dr. Jayus, pertanyaannya pertama itu kuota 30% perempuan itu sebenarnya sudah adil apa belum? Kajiannya itu untuk menentukan itu. Baik, terima kasih Saudara Bas. Menarik satu pertanyaan tentang kuota 30% perempuan yang itu selalu diestimasikan dalam jabatan legislatif atau dalam jabatan lembaga perwakilan. Nah, berbicara tentang 30% itu sampai dengan hari ini itu belum pernah bisa terpenuhi. Maka pertanyaannya, kenapa ini tidak bisa terpenuhi? Apakah tidak ada perempuan yang kemudian punya semangat, punya kemauan untuk kemudian berpolitik? Maka tidak salah kalau kemudian tadi Bu Evi menyampaikan mereka harus tahu politik, mereka harus paham tentang pendidikan politik. Sebab apa? Kalau itu bicara tentang lembaga perwakilan yang ada di Dewan, yang selalu di UD-UD itu ada 3 hal yang utamanya menyangkut tentang regulasi. Kalau urusan kemudian persoalan budgeting itu sudah pasti. Kemudian soal pengawasan itu juga mesti harus dilakukan. Nah, pertanyaan seperti tadi saya sampaikan, kenapa ini kemudian 30% tidak terpenuhi? Kembali lagi pada kaum perempuan. Ada nggak kemauan untuk kemudian berkiprah di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, utamanya di Jember ini, untuk punya sedikit aja empati, untuk menjadikan dirinya sendiri mampu untuk mewakili perempuan-perempuan yang ada di Jember gitu. Oleh karena itu tadi disinggung tentang jabatan kades perempuan. Kalau di Jember saya pikir cuma bisa dihitung dengan jari. Hanya 1, 2, 3, 4. Itu kalau diukur dengan kuota 30% jauh banget gitu. Yang lebih nyata itu adalah seperti tadi sampaikan, di lembaga perwakilan di DPRD itu sulit terpenuhi gitu loh. Nah, oleh karena itu seharusnya yang bisa dilakukan itu berangkatlah dari keinginan pribadi masing-masing perempuan untuk berbuat di dalam dunia politik ini, biar bisa mewarnai kehidupan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya yang ada di Jember. Dan yang justru jauh lebih penting itu adalah kuota 30% ini sebenarnya merupakan satu peluang gitu ya. Peluang, tetapi kenapa peluang ini tidak bisa ditangkap gitu. Apalagi kalau ada, dulu pernah saya sampaikan, apa ini harus diatur dengan 30%. Itu sebenarnya kan mengungkit gitu. Sebagai pengungkit bahwa perempuan itu harus gitu loh. Kalau itu kemudian tanpa ada pengungkit 30%, dibiarkan loss, seperti tadi sempat sampaikan oleh Bu Evi, saya pikir nanti yang duduk di dalam dewan itu ya semuanya laki-laki gitu. Karena kemudian yang ada lagi mainstreamnya itu, nah udahlah ibu kamu di belakang aja deh, nggak usah ikut-ikutan politik. Nah, oleh karena itu sebagai pengungkit 30% ini mestinya harus mampu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Nah oleh karena itu mereka yang punya kemauan, punya empati untuk duduk di dalam lembaga perwakilan ini, ya sudah barang tentu paling tidak mengerti tentang dunia pendidikan politik. Nah mudah-mudahan hal semacam ini menjadi satu pengungkit juga bagi kaum perempuan yang ada di Jember yang kebetulan pada malam hari ini bisa mirsani. Saya pikir tidak ada salahnya untuk mencoba. Apalagi kalau kemudian ini nanti insya Allah keputusan Mahkamah Konstitusi akan kembali kepada sistem proporsional tertutup. Itu luar biasa bagi kaum perempuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena partai politik yang punya kewenangan untuk mengatur, untuk mengurus, untuk menentukan nomor urut berapa. Artinya apa? Masing-masing partai politik sudah bisa mengkalkulasi kadernya perempuan yang potensial itu siapa saja yang kemudian bisa ditempatkan pada nomor urut atas, sehingga terwakililah nanti kuota 30% ini dengan kata lain terpenuhi. Nah oleh karena itu mudah-mudahan harapan besar saya keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak akan terlalu lama lagi akan kita dengar bahwa kembali pada sistem proporsional tertutup. Oke, terima kasih Dr. Jayus. Jadi tadi sudah banyak kita mendengarkan penjelasan dan pencerahan dari beliau berbicara tentang kepemimpinan perempuan di Kabupaten Jember. Saya ingin cross check ke Pak Kades Wisma. Kira-kira per hari ini di Kabupaten Jember itu ada berapa kades yang perempuan? Saya tidak menghitung berapa persen ya, tapi kalau kita amati secara kasar hampir di 28 kecamatan itu, setiap kecamatan pasti ada keterwakilan perempuannya, pasti ada unsur perempuannya. Jadi hari ini kita melihat bahwa persoalan kuota ataupun kesetaraan gender sebetulnya itu sudah terpecahkan dengan bukti bahwa wanita ini tidak tabu terjun di dalam dunia politik. Jadi ada pemikiran patriarki zaman dulu itu bahwa perempuan ini terkotak-kotak ataupun dalam kelas-kelas sosial. Hari ini saya melihat ya, di Indonesia ini pemikirannya semakin modern lah. Jadi tidak tabu bagi seorang perempuan untuk masuk ke dunia politik ataupun menduduki pada posisi-posisi yang memang awalnya tabu. Nah, termasuk tadi disinggung sama Prof. Jayus sama Bu Evi, Dr. Evi, bahwa sebetulnya kuota ini sebetulnya menggambarkan ini ketidaksetaraan. Kalau saya lebih sepakat bahwa kuota ini dihapus saja. Jadi bicara soal bagaimana persaingan dalam dunia apapun di Indonesia, saya pikir perempuan dan lelaki ini sama, yang membedakan cuma kodratnya saja. Jadi urusan nanti ya bicara soal ke depan bagaimana setiap warga negara baik laki atau perempuan ini memiliki standar kualitas sehingga bisa diterima oleh masyarakat dan mampu menjawab tantangan zaman. Kira-kira begitu Mas Iwan. Ya, terima kasih. Jadi Pak Kades juga menyinggung tentang apa yang disampaikan oleh Bu Evi tadi. Jadi kuota itu harus dihapus. Tapi tadi juga Dr. Jayus juga menjelaskan bahwa kalau misalkan kuota itu dihapus maka tidak ada kewajiban untuk terpenuhi. Maka bisa jadi nanti yang jadi laki-laki semua sudah, karena tidak ada yang namanya aturannya untuk terpenuhi. Jadi begitu. Terus kemudian saya juga ingin memberikan kesempatan Dokter Andang juga sebenarnya peran perempuan dan laki-laki ini dalam pendidikan politik apakah ada perbedaan? Apakah memang ada yang spesial yang dilakukan perempuan ataupun laki-laki dalam pendidikan politik? Ya, terima kasih. Saya setuju dengan tadi Pak Kades Wisma ya. Kuota itu sebetulnya, mohon maaf nih Bu Evi, jadi sebetulnya merendahkan perempuan itu justru. Kalau kita harus beri batasan atau kuota seperti itu, ya, itu sebetulnya afirmasi, itu politik afirmasi. Jadi politik afirmasi itu bahasa kasarnya itu ini
Iya, kebijakan khusus sementara. Betul. Jadi apa ya? Semacam hadiah, ya. Semacam belas kasihan. Kira-kira begitu ya. Kalau ini bahasa yang lebih menyakitkan barangkali ya. Tapi begitulah kira-kira. Betul. Itu. Nah, kalau memang itu mau dipertahankan dan mau diwujudkan, saya kira tadi yang disampaikan Pak Jayus tadi itu menarik. Jadi selama apa istilahnya pendidikan politik di kalangan perempuan itu masih belum sepenuhnya progresnya itu belum sepenuhnya ya balance dengan kaum pria, kaum laki-laki dengan sistem proporsional terbuka seperti yang sekarang atau beberapa 2-3 kali pemilu ya, itu susah. Tapi kalau nanti berubah keputusan Mahkamah Konstitusi itu misalnya saja mengembalikan ke dalam sistem proporsional tertutup, nah ini saya kira kelebihan dari sistem tersebut. Sistem proporsional tertutup itu salah satu kelebihannya bisa mengatur afirmasi. Misalnya keterwakilan perempuan, keterwakilan minoritas, itu bisa diatur oleh partai karena dia punya wewenang, punya kuasa untuk itu. Tapi kalau undang-undangnya itu memberikan afirmasi termasuk kepada kaum perempuan, sementara sistemnya proporsional terbuka, berat ya. Saya kira begitu. Tapi saya sebetulnya yakin bahwa perempuan di Indonesia itu luar biasa. Buktinya sudah ada yang menjadi Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati. Hari ini ada yang menjadi Ketua DPR. Gubernur Jawa Timur perempuan. Pernah menjadi Bupati Jember perempuan. Bupati Banyuwangi hari ini perempuan. Beberapa periode sebelum Pak Anas perempuan. Nah, maka sebetulnya nggak ada perbedaan sebetulnya menurut saya dalam aspek pendidikan politik sama. Karena apa? Kalau sudah menjadi pemimpin politik, menjadi bupati, kepala desa, bupati, gubernur, bahkan presiden, apa yang harus diurusi sama. Jadi tidak akan dibedakan. Seorang bupati perempuan dengan bupati laki-laki urusannya berbeda, tidak. Dia harus menjalankan amanah undang-undang yang sama, ya kan? Dia harus menjalankan regulasi-regulasi yang sama. Nah, maka saya setuju. Jadi nggak usah deh. Mungkin kalau justru tidak diberi kuota, mungkin perempuan juga punya effort ya, punya semangat dan seterusnya. Nah, ini saya kira bukan soal pembatasan, bukan soal kuota, tetapi kembali ke dalam tadi itu, jadi pendidikan politik yang secara lebih baik dan seterusnya. Dan saya kira kita juga sudah bisa melihat lah, Menteri Keuangan kita itu sejak berapa periode itu perempuan, ya kan? Nah, jadi menurut saya sih tidak pada tempatnya kalau para perempuan di Indonesia itu lalu, waduh, kami kok tidak mendapat peran misalnya. Oh, luar biasa sebetulnya sudah perannya. Banyak rektor di perguruan tinggi itu perempuan juga. Meskipun mungkin kalau dihitung jumlah perguruan tingginya dengan laki-laki masih banyak yang laki-laki. Saya kira itu tidak menjadi persoalan. Nah, cepat atau lambat pada saat kemudian para kaum perempuan ini kemudian juga istilahnya proses pendidikannya juga baik, kemudian macam-macam lah ya. Itu saya kira pada saatnya juga akan berimbang. Apalagi kalau kita hitung secara kuantitatif jumlah perempuan itu lebih banyak. Nah, saya juga melihat gejala ke depan itu nanti pelan tapi pasti perempuan akan menempati posisi yang penting dan strategis. Tidak hanya di level politik, tidak hanya di bidang politik, tapi di bidang-bidang yang lain. Ya, kalau bisa cek di Pak Jayus. Mahasiswa perempuan itu jauh lebih banyak sekarang. Mahasiswa perempuan. Dan dia prestasinya mengalahkan yang laki-laki. Hari ini, ya, tahun-tahun belakangan ini. Nah, kalau tren seperti ini, terus begitu ya. Jadi tidak salah kalau kemudian dulu John Naisbitt itu pernah menulis Megatrend 2000
Dan saya kira ini sudah mulai terbukti begitu ya. Jadi banyak jabatan-jabatan publik yang dulu itu dalam tanda kutip tabu haram untuk perempuan, sekarang sudah banyak diambil oleh perempuan. Saya kira menurut saya sih nggak usah, saya sih mohon maaf nih kalau mungkin salah dan teman-teman perempuan ini ya, jadi saya kira nggak perlu kita berpandangan diskriminatif ya. Jadi saya kira samalah hak, kemudian yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Nah, kalau memang ingin berkompetisi untuk menjadi kades, untuk menjadi bupati dan seterusnya, ya udah masuk aja pada wilayah yang memang di situ bisa mendorong, bisa merekomendasikan. Saya kira saya di Banyuwangi, Bupati Bu Ibu itu menurut saya sih untuk sementara ini juga tidak kalah sama suaminya, sama Pak Anas yang sekarang jadi Menpan ya. Jadi saya lihat dalam banyak hal bagaimana dia presentasi, bagaimana dia ternyata dia juga menurut saya sih dia juga luar biasa, tidak kalah dan menurut saya juga layak menjadi seorang pemimpin publik. Begitu menurut saya. Oke, terima kasih Dr. Andang. Jadi karena waktu kita juga sangat terbatas, kita juga hanya memiliki waktu 30 menit. Jadi sebelum ditutup saya ingin statement padat dan jelas dari Dr. Jayus untuk memberikan sebuah statement yang menyambung dengan yang segmen yang pertama. Jadi perempuan dan politik yang beretika. Kepada Dr. Jayus, monggo silakan. Ya. Jadi saya akan saya menegaskan kembali bahwa persoalan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini janganlah kemudian dilepaskan dari persoalan etik dan moral ini. Siapapun yang memegang peranan dalam dunia perpolitikan di Indonesia ini, apakah itu kaum perempuan maupun kaum laki-laki yang mempunyai kedudukan yang sama, maka di saat yang bersangkutan ini memegang jabatan, maka kedepankanlah persoalan etika, persoalan moral, karena dari dua nilai inilah sebenarnya menjadi satu sumber untuk lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu harapan besar saya kemudian kedepannya bahwa ini mampu untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam kehidupan berpolitik, termasuk dalam kehidupan penyelenggaraan pemerintahan, baik itu desa, kabupaten, kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Terima kasih. Jadi demikian statement dari para pemateri. Jadi saya juga ingin mendengarkan, mungkin ada dari audien yang ingin nyambung ataupun ingin menyampaikan suatu hal tentang tema kita pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman muda atau para senior yang di belakang. Kalau misalkan nggak ada, saya ada. Monggo, ini teman-teman muda. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad William Waridwidi, perkenalkan. Saya saat ini Sekjen KNPI. Terima kasih. Terkait keterwakilan perempuan, ada dua faktor yang saya kira menentukan ya. Yang pertama adalah faktor keadilan politik. Terkait dengan kuota perempuan itu tadi, paling mungkin dalam tataran teknis itu adalah DCT 30%. Itu bisa diimplementasikan lewat partai politik. Kedua, perjuangan politik. Nah, perjuangan politik itu terkait dengan elektabilitas dan keterpilihan. Nah, bagaimana kemudian perempuan mengimplementasikan gerakan-gerakan mereka untuk mewakili aspirasi perempuan dan bisa menjadi kursi di parlemen.
Nah, bagi saya 30% itu tadi memang bias. Kalau kami dalam gerakan itu biasanya memaknainya bias gender, karena ada pengklasifikasian jenis kelamin, di mana 30% itu tadi benar. Ada bentuk belas kasihan negara kepada perempuan, karena dianggap perempuan belum mampu berjuang, sehingga kemudian diberi hak khusus berupa kuota. Tapi dalam implementasinya tetap kembali kepada pilihan rakyat untuk menentukan suaranya. Maka tadi itu poinnya adalah perjuangan politik perempuan. Maka tidak bisa tidak, yang paling mungkin adalah bagaimana meningkatkan SDM perempuan. Dan khususnya bagaimana kemudian peran yang mungkin bisa dilakukan sebagai keputusan politik adalah yang meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Ini ada Mas Andang yang kemudian praktisi pendidikan sebagai rektor. Kira-kira jumlah perempuan di kampus itu lebih banyak atau tidak daripada perempuan? Nah, ketika sudah lebih banyak, nah bagaimana kemudian gerakan perempuan itu tadi? Nah, maka di sini ada keterbatasan. Di Indonesia kita masih terjebak pada yang namanya feodalisme patriarki itu tadi. Maka penting kemudian pendidikan di lingkungan keluarga adalah meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam mengambil keputusan mereka sendiri. Sehingga itu dalam konteks bermasyarakat menumbuhkan kepercayaan diri untuk muncul dalam keputusan-keputusan publik di ruang-ruang publik. Nah, itu yang kemudian bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikianlah acara diskusi kita malam hari ini, berbicara tentang peran politik perempuan khususnya di Kabupaten Jember. Jadi terima kasih juga kepada para narasumber yang hadir pada malam hari ini. Banyak perspektif yang berbeda dari masing-masing narasumber. Kita tidak berhak untuk menyimpulkan atau kita mengarahkan kepada satu isu yang harus kita isukan. Tapi ini adalah diskusi warung kopi. Kita santai semua, bagaimana membuka pengetahuan kita semua, khususnya masyarakat Jember, bagaimana peran perempuan ini semakin optimal dan semakin maksimal. Kemudian bagaimana kesadaran kaum perempuan ini juga bisa lebih maksimal. Dan ini menjadi tugas para teman-teman ataupun para aktivis-aktivis perempuan yang ada di Kabupaten Jember. Namun sebelum kita tutup, kita kasih aplaus yang paling meriah kepada para narasumber kita. Saya santri nasionalis, pembawa acara dalam diskusi malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.